Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka-ate-ate dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita saluhutna Mang Inang. Gak ada suaranya. Horas. Hati yang gembira adalah obat, harus sukacita. Naga beturpuk jamita dihita di minggu tasadarion imasian Roma bindusada. Mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 10 tongonon ma didok. Aidang na huhailahon barita nauli'i. Ay hagogoon ni debatadoi paluahon nasa naporsea. Halak Yahudi jumolo dungi dohot do halak gorik. Ay dipapatar do disi hati goran ni debata nasian haporsiaon tu haporsiaon hombar tu natar surat hian na mangulu do partigori inorkoni haporsiaon na ido yang go sahakna. Adong 3 hal na naing berengota di bagasan turpukon yang 2 ayaton. Salah satu naparjolo ima taringotu keyakinan. Keyakinan songon dia dohita boy porsea. Alana berangkat sian haporsiaon ini adalah hal yang sangat penting dalam setiap melaksanakan tugas dan pekerjaan. Songoninang Paulus di bagasan turpukon bahwa haporsiaon na di bagasan Injil bisa mempengaruhi dunia menurut pemberitaan na jala ikon tahaporsiai. Jala yakin dohita dakkolan si Paulus yakin dison bahwa Injil yang kita sebarkan adalah berita sukacita. Kita punya satu keyakinan, misalnya di Bonapasogit molodang dison, kita kaina yang biasa bercocok tanam atau para petani saat menebar benih padi yang baru. Setelah selesai diombak balik tanui, diulah, tinggan, baru di pamasuk maka bonini eme. Adong dosa ada keyakinan di si petanion bahwa benih eme na ditaburkan ibana di porlaki kelak akan tumbuh baik jala denggando manggotil ibana. Sarupa ma dohot hita akahita ina adong sada-sada aman na lomor rohana bercocok tanam. Olo disipata hita dak sadar ditiki na pature-ture bunga di pot mulai sian tanah dipamasuk tumbuh yang bagus ya nanti, jangan mati ya. Karena kalau ngelihat bunga yang baik dan bagus hati rasanya sukacita. Makanya kalau ada orang yang tidak suka bunga, saya juga bingung. Kenapa? Padahal bunga itu selalu membuat hati damai. Nah jolo songoni do tiki pekarangan belga, hami di inganan di sada tempat padita, sampai do adong 150 pot bungaku. Jadi molo kira-kira adong pergumulan baik di keluarga, baik di pelayanan, tu bunga doa. Utiop ma, ay daksay mani pak sadari molo maniup sude sada-sada bungaon. Pinaias majusian aka tumbuhan-tumbuhan na berdurion. Alay yakin do ditiki nama nanomi bahwa bunga ini akan tumbuh dengan baik. Keyakinan ondo na pinangido ni turpukon. Bagaimana seorang petani merawat sawahnya sampai panen tiba. Begitu panen tiba, apa yang ada?
hatinya bahagia. Alani, di bagasan na mangulaon-ulaon, ikon parjolo do hita, memiliki keyakinan sarupa doi dohot na marubat hita. Najolo tiki anak pertama ala pahopo pangguaran do boru nami. Molo marsahit, saya muruk do opung na, molo dibuang tu puskesmas. Tidak, harus ke dokter spesialis anak. Niolo ama ay bohama pahopo pangguaran na rohaku. Ali dung anak na paduahon, anak patuluhon. Tu puskesmas do hubain. Jaladong do ya anakku nomor tolu. Itu di luar nalar saya, tapi saya sendiri sampai sekarang mengingat peristiwa yang sangat luar biasa. Mohop maibana sia jabung atau luplusia hubo kami matu puskesmas. HP holan di joloi paimahon panggil nomornya, dia sudah sembuh. Apa yang terjadi? Ahadona naing donok kumarhite turpukon, marhite ilustrasion. Hati kita pertama yang menyembuhkan sakit kita. Tungtu dia pehamulau marubat moloso yakin hamu dokteri boy pamalumon dang nalau malumi. Satonga sian sahiti hita sendiri do 50%. 50% sakit itu kita yang menyembuhkan. 25% obat dokter, 25% tangiang. Kalau sudah yakin, berarti 50% itu yakin tambah doa. Ditambah lagi 25%-nya doa di luar dari keyakinan tadi. Orang-orang yang mendoakan. Jadi sama halnya dengan turpukon. Buado Paulus na jolo tiki si Saulus. Saya hola na dianiaya do jolma na naing roh tu Yesus. Saya dibunuh ibana do. Manang ise nanaing porsea tu Yesus Kristus alai di luar nalar manusia. Rencanamu bukanlah rencanaku, kata Tuhan. Paso pakioku do si Pauluson laho para raton barita naulii dipake debatah do. Dang boibe alangai tiop debata dang boibe meret si Paulus. Alani hapor siaoni si Paulus do umbain nadong pertobatan disope dari segi ketaatata buado hita maka porsiai ibana molo adong sada pemikiran yang dulu mungkin berbeda karena kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, taha ngoluhon hatane debata di bagasan ngoluta, ikon tarida do di bagasan ngoluna haim baruon. Agak pedas do jamita sadarion. Pembaharuan yang macam apa? Bukan yang begitu-begitu saja, tetapi harus kelihatan. Pembaharuan misalnya cara kita berpikir, mindset harus sudah ditetapkan kepada anak-anak kalau datang ke gereja berpakaian yang sopan. Karena beda ke gereja dengan ke mall dengan ke Indomaret. Alai acik do rohani ruas molo ditegor songon asa sopan do bajumu tu gereja. Apa molo mamereng aka na tua-tua bereng ma aka ina na tua-tua lansia na sugot. Tung songoni rapi na marbaju. Itu ke gereja, tahu sopan santun. Kok berpakaian bercelana legging, berkaus ria, mau ke rumah Tuhan? Nah ini, bagaimana mengubah mindset akan gak apa-apa, yang penting hatinya. Ya, benar. Kalau itu saya angkat jempol, hatinya. Tapi benarkah hatinya berubah setelah mengenal Tuhan? Kalau di dalam dirinya sendiri tidak terlihat perubahan, itu sama dengan obat. Sudah kadaluarsa,
Kertasnya aja yang diganti. Kalau obatnya tetap. Ya doa dong sada ilustrasi taringo tudak danak. Marsait mau makna sakit keras. Jadi lau maibana tu apotik. Marikati maibana sa gogona. Sa ma di apotik. Dilen maresepi. Alai diracik ma obaton. Dung sae pitor dibuat ibana ma dung digarar marikati ma musa ibana dung dibereng pegawai apotiki farmasi bah salah dona dibuat dagdanaki obatna dangi odo obatna waduh inna martangyang ma farmasi tung lehon ma solusi sian obatna salah na binwan ni dagdanaki apa nga didokon omakna sakit posi. Apa memang ima buat doa yang begitu kita percayai. Tartuk-tuk madak danaki, madabu maobati, pocah ma botoli. Gebe mulak maibana tu apotik, tangis maibana taridokon. Hape ku dang adong be bapa, hape umakku marsahit. Buado dang malum be anu nomakku, dang ngolo do peau mate omakku ina saya tangis-tangis maibana. Roma para potiki di haul ma. Ini jalan Tuhan, ini obatmu. Yang tadi obatmu salah. Pitor dinasehati, unang marikati hoda, molo pocah anonon, gabeleleng anon obati dialang omakmu. Molo moleate bapa, terdiangkat matangan na, Tuhan Yesus sangat baik, nin natong. Ima, kalau kita yakin dengan apa yang kita kerjakan, maka semuanya akan berakhir dengan sukacita. Dangna tabo dihilala si Paulus nama baritahon barita naulii. Alai ala adong keyakinan Paulus yang sangat mendasar. Ditiki na mandala ni ngolui. Keyakinan na ido mandok manang tu dia peholau dongan aku do hita pe. Tu akan aporse di dokdo. Sai dongan aku dohora si rasa ro ajal ni hasianganon. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ima bagian naparjolo harus ada pertama keyakinan, meyakinkan firman ini di dalam hidup kita. Baru ada perubahan. Baru yang kedua, ikon adongdo, pemahaman bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang memperbaharui kita. Pertanyaannya, mengapa Injil sebagai kekuatan Allah yang memperbaharui? Tadi saya sudah ungkapkan, kehidupan Paulus yang sangat konkret menjadi contoh. Setelah menjadi pemberita firman, hidupnya lebih berguna untuk mempengaruhi sejarah dunia. Gereja-gereja yang bertumbuh dari hasil pemberitaan Paulus setelah Ibana berubah dari Saulus menjadi Paulus, ini adalah sejarah bahwa Injil memperbaharui kehidupan manusia. Alanido marhite turpukon naing kita pe memiliki haporsiaon nalelengi menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Apa yang dulu kita anggap sebagai kesenangan semata-mata yang sementara, marilah kita menjadi orang yang mencari kebahagiaan yang kekal di dalam Yesus. Karena Nats ini mengatakan bahwa perubahan itu sangat baik. Ya, songon topik dihita di acara tai kan adong topik ta, ya. Dikatakan bahwa yang paling depan tadi ada kita miliki acara kita. Dikatakan di sini Injil yang memperbaharui. Kalau firman Tuhan tidak bisa merubah kita, siapa yang bisa merubah kita?
Kehadiran Injil harus benar-benar mampu memperbaharui. Contohnya orang Batak. Orang Batak lebih maju setelah kehadiran Injil. Zaman sebelum Injil, tanah Batak hidup dalam kegelapan. Alai namun dung ro Injil tu tanah Batak, kegelapan sirna karena ada seberkas sinar dari Injil. Itu bukan semata-mata untuk mendirikan gereja, tetapi juga kita lihat HKBP sekarang. HKBP bukan hanya melayani dalam pendidikan. Pelayanan semua sudah ada, di Biro Hukum sudah ada, Oikimene pun sudah ada. Kalau kita pergi ke kantor pusat atau kita lihat di almanak kita, ada macam-macam kelompok mitra kerja pun sudah ada. Dan sampai sekarang ini, HKBP adalah gereja yang terbesar se-Asia Tenggara. Dan Holland se-Indonesia, se-Asia Tenggara. Walaupun sedikit, HKBP ada di California. Ada di Amerika, Manhattan juga ada. HKBP ada di Jerman. HKBP ada di Australia. HKBP ada di Kuala Lumpur. Ada di Singapura. Ada di Klang, Malaysia. Banyak sudah mendunia. Ini tidak gampang, karena untuk mendirikan satu gereja itu perlu meyakinkan jemaat, setelah gereja ini berdiri jangan sempat tutup. Itu yang terjadi. Salib Kristus yang ada di depan kita ini memperbaharui hubungan manusia dengan Allah. Vertikal dan horizon. Dari bawah, hubungan manusia dengan Allah. Samping kiri ke samping kanan, manusia dengan manusia. Kita harus yakin, kalau garis ini sejajar, kita tarik pun sejauh apa dia akan tetap sejajar. Tapi karena ada satu horizon, ada satu vertikal, ada di tengah-tengah titik temu. Titik temu itulah Yesus Kristus yang menjadi korban menebus manusia dari segala dosa. Itulah perdamaian itu. Apakah kita tidak berubah setelah kita tahu dosa kita? Beban kita sudah diangkat oleh pengorbanan Yesus, bahkan kita sudah dimerdekakan. Seharusnya di dalam salib Yesus kita menemukan jawaban bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa. Salib itu sangat penting, di mana Allah dan manusia diperdamaikan, dan disitulah kita menerima pengorbanan dan pengampunan yang luar biasa. Amuna kadongan saporsian di bagasan Kristus Yesus, kejatuhan manusia ke dalam dosa telah merusak citra kesegambaran antara manusia dengan rupa Allah. Oleh dosa, citra manusia yang segambar dengan rupa Allah benar-benar rusak, terasing dan hidup saling menyalahkan dan saling mengalahkan satu dengan yang lain. Di dalam Kristus kita diperbaharui, kita diciptakan menjadi manusia baru. Jadi tugas manusia baru adalah memperbaharui dirinya secara terus-menerus menuju kesempurnaan sesuai dengan kehendak Allah. Bagian yang ketiga, sola fide. Orang benar hidup oleh iman. Hal ketiga sian jami tahun, ima yang paling perlu kita rayakan tentang iman.
Sola Fide mengingatkan kita pada tokoh reformasi Martin Luther pada tanggal 31 Oktober hari ini. Martin Luther menempelkan 95 dalil-dalil di pintu-pintu gerbang katedral Wittenberg, Jerman. Dalil Martin Luther merupakan suatu gerakan pembaharuan gereja. Itulah perubahan dari Katolik menjadi Protestan. Martin Luther memasuki keprihatinan yang mendalam atas praktek-praktek yang keliru saat itu. Itu makanya ada pembaharuan reformasi. Ajaran reformasi Martin Luther terinspirasi dari naskah hari ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Gerakan reformasi Martin Luther telah mempengaruhi kehidupan gereja dan masyarakat di seluruh Eropa. Ada arus perubahan yang besar di kalangan masyarakat. Ada otoriter imam akan tafsir tunggal Alkitab yang diruntuhkan dengan gencarnya pencetakan dan penyebaran Alkitab. Martin Luther tidak mau saat itu firman Allah menjadi berkembang di tengah-tengah politik yang semakin demokratis. Kita tahu, semua kita hafal, ada 3 hal. Nah, dipakai Martin Luther sebagai landasan reformasi. Parjolo, sola gratia. Sola gratia keselamatan hanya oleh anugerah. Di bagasan ajaran non, kita jolma, kita manusia tidak hidup oleh budi baik atau pekerjaan baik. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Kedua, sola fide, hanya oleh iman. Keselamatan dan pengampunan dosa kita terima dalam iman. Sola scriptura, hanya oleh firman Allah, hanya oleh Alkitab. Sumber kebenaran hanya di dalam Alkitab. Kekuasaan dan otoritas paus saat itu atau imam tidak boleh melebihi dari kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Bukan karena kebetulan pada hari ini Minggu Reformasi kita diingatkan akan tugas gereja yang harus senantiasa memperbaharui diri. Memperbaharui diri dengan bahasa Martin Luther, semper reformanda. Pembaharuan itu didasarkan pada landasan iman. Dan ini sudah menjadi tugas tanggung jawab kita di dalam melakukan perubahan, apalagi di masalah pandemi COVID dan di era digital ini. Bisa saja nilai-nilai kehidupan bergeser. Apa yang dulu kita anggap benar, namun oleh perubahan nilai dianggap sudah usang. Sama halnya dengan handphone. Zaman dulu saat kita punya handphone Nokia yang kecil, hanya bisa pencet huruf aja, satu tombol bisa 2 kali, 3 kali, satu huruf. Sekarang tidak perlu pencet-pencet, tinggal screenshot. Berarti handphone Nokia yang lama itu sudah usang. Kalau sudah usang berarti sudah tidak masih ada yang pakai. Saya masih pakai. Bukan masalah tidak dipakai, tetapi sudah kurang peminatnya. Sekarang orang peminatnya mau handphone yang bisa video call. Inong, bodoh diutai inong. Tabodo kan? Ay molo Nokia jaduli, so nabui holat suara do bineki. Inilah perkembangan zaman. Jadi hidup orang percaya berdiri di atas iman dan dipimpin oleh iman
menuju kehendak Allah yang sempurna. Alanido turpuk jamita sadarion manang renungan di minggu sadarion, di minggu reformasi ini perlu kita merenungkan perubahan apakah yang telah kita rubah dalam hidup kita. Apa yang mau kita rubah untuk memperbaiki HKBP Romangun? Kota besar, pusat Jakarta, Jakarta Timur, secara digital, secara berita, HKBP adalah gereja terbesar nomor 1. Bukan gerejanya, ternyata jemaatnya banyak. Jangan terlalu bangga dengan banyak jemaat. Lebih baik jemaat sedikit tetapi memiliki kualitas iman. Dan kuantitas yang perlu, tapi kualitas. Alemolo Tunggabe terkenal, Romangun memiliki jemaat terbesar, terbanyak di seluruh HKBP, makanya mendapat urutan nomor 1. Mari kita ubah. Bukan jemaatnya yang banyak, tetapi jemaatnya berkualitas di dalam iman. Satokino naing tajalo ulaun nabadia. Dang nagabe formalitason ulaun nabadia tapatu padao. Alai justru marhite ulaun nabadia, hari ini dosa saya sudah diampuni, saya menjadi manusia baru, perbaharui hidupmu. Jangan lagi ada di pikiranmu hotel, hosom teal elat late. Atau bahasa Indonesianya AIDS. Penyakit AIDS kan sangat berbahaya. AIDS itu amarah, iri, dengki, sombong. Dendam, D-nya juga ada dendam, dengki dan dendam. Jangan, hilangkan. Kita mau menerima perjamuan kudus, bersihkan hati kita di tempat kita masing-masing. Kalau masih ada kita yang tidak bisa kita maafkan, tolong jangan maju ke depan. Karena yang maju ke depan itu yang mau menerima pengampunan dan yang mau mengampuni. Itu. Supaya begitu pulang kita dari depan menerima perjamuan kudus, pengampunan dari Tuhan. Oh Tuhan, luar biasa, hari ini aku sudah terima perjamuan kudus, aku sudah hidup baru, dosaku hari ini sudah Engkau ampuni. Jadilah manusia baru. Perjamuan kudus ini bukan formalitas, tetapi adalah pembaharuan kehidupan kita. Saya bangga di reformasi ini, bukan hanya kehidupan iman kita yang harus kita perbarui, tetapi dari cara berpikir, mindset berpikir kita juga. Kita hilangkan pikiran negatif tentang orang lain, berpikirlah positif. Lihat ke depan. Di depan Tuhan sudah membuka tangannya buat kita semua. Romahamu hamu akan aloja jala nasorat upasonak pehamu. Molo ngadi dokon upasonak pehamu unang bebain acit rohani debata holan alani pangalaho dot pikirata najahat tu akadongata. Sekarang sudah saatnya membina rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga sekarang sangat sulit untuk berkomunikasi. Sama di meja makan, sama memegang handphone masing-masing. Ini sangat susah. Bagaimana kalau kita bikin peraturan 1821? Apa itu 1821? Mulai dari jam 18 sampai jam 21, mulai jam 6 sore sampai jam 9 malam, handphonenya disimpan di kotak. Anak, ibu, bapak, semua jangan ada yang megang handphone. Makan bersama-sama, ngobrol. Pernah nggak kita melakukan itu? Sudah tidak bisa. Hanya diambil handphonenya udah marah-marah. Apaan sih mama? Galak banget, handphonenya diambil saja. Sebagai ibu saya selalu berdoa, jangan karena perkembangan digital nuaingon, hubungan anak dengan anak, anak dengan orang tua dengan orang tua sepertinya jauh dariku. Jauh, gara-gara handphone kita menjadi jauh padahal sudah di depan mata. Mari kita perbaharui. Zaman boleh maju, tapi imanmu juga harus maju.
Jadilah anak-anak Tuhan yang menerima Injil dengan sukacita, menerima perjamuan kudus sebagai pembaharuan. Kita melangkah keluar dari gereja ini, katakan, hidupku sudah baru karena saya sudah menerima pengampunan dosa. Jangan lagi lakukan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.